Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di channel levelup.id. Dan di video kali ini kita akan menguji performance dari PC yang sudah kita rakit di video sebelumnya. Apakah sesuai dengan yang kita harapkan atau tidak? Buat kalian yang belum menonton videonya, kalian bisa tonton videonya, linknya ada di atas ini teman-teman. Untuk PC yang akan kita uji kali ini kurang lebih spesifikasinya adalah menggunakan prosesor dari AMD Ryzen 7 5800X, RAM 16GB, 3600 MHz. Lalu untuk GPU atau VGA-nya menggunakan Nvidia RTX 3070 dari Zotac, teman-teman. Oke, itu adalah spesifikasi singkat dari PC yang akan kita uji performanya kali ini, teman-teman. Pada pengujian kali ini kita akan lakukan beberapa tes menggunakan benchmark Cinebench R15 dan R23. Lalu kita akan tes storage-nya dengan menggunakan Crystal Disk Benchmark. Lalu kita tes juga menggunakan 3D Max Time Spy, Blender, dan beberapa aplikasi dan tentunya digunakan untuk gaming, teman-teman. Oke, langsung kita melakukan pengujian yang pertama dengan menggunakan Cinebench R15. Kita jalankan dengan settingan default tanpa kita lakukan overclocking, tapi untuk memorinya sudah kita set ke 3600 MHz. Dan skor yang kita dapatkan untuk multicore-nya sebesar 2600 CB dan untuk single core-nya di angka 260 CB, teman-teman. Buat teman-teman yang belum tahu, Cinebench R15 ini adalah benchmark yang digunakan untuk mengukur performance dari CPU atau prosesor kalian yang dituangkan dalam bentuk angka atau skor, teman-teman. Oke, di sini skornya lumayan bagus dan single core-nya juga lumayan tinggi di angka 260-an. Tapi di sini ada hal yang kita garis bawahi, di mana suhu dari Ryzen 7 5800X ini hampir menyentuh ke angka 90 derajat. Ya, memang si Ryzen 7 5800X ini merupakan CPU yang cukup panas karena memiliki performance yang tinggi juga, teman-teman. Dan selanjutnya kita lakukan tes juga dengan menggunakan Cinebench R23. Dan hasil yang kita dapatkan untuk skor multicore-nya sebesar 15.600-an dan untuk skor single core-nya di angka 1.600, teman-teman. Ini pada settingan default tanpa kita lakukan overclocking, teman-teman. Selanjutnya kita lakukan overclock di 4,7 GHz untuk CPU-nya, lalu kita running Cinebench R15 lagi, dan hasilnya untuk skor multicore-nya naik sedikit di angka 2.677, tetapi untuk skor single core-nya justru turun di angka 250-an. Hal ini bisa terjadi karena pada saat kita running Cinebench tanpa melakukan overclock, single core-nya itu bisa jalan di angka 4,84 GHz. Hal itulah yang bisa menyebabkan skor dari single core-nya lebih rendah dibandingkan pada saat settingan default tanpa dilakukan overclock. Dan pada posisi overclock 4,7 GHz, kita juga running di Cinebench R23 dan hasilnya juga hampir sama. Untuk skor multicore-nya naik di angka 16.200-an, tapi untuk skor single core-nya turun di angka 1.500-an, teman-teman. Dan di sini yang menjadi perhatian kami adalah suhu dari si Ryzen 7 5800X ini memang cukup tinggi, hampir menyentuh di angka 90 derajat. Jadi buat teman-teman yang ingin merakit PC dengan menggunakan Ryzen 7 5800X, pastikan kalian menggunakan CPU cooler yang dapat mengendalikan panas yang dihasilkan dari Ryzen 7 5800X ini. Kalian bisa gunakan IO water cooling yang 280 mm atau mungkin yang 360 mm, atau kalian bisa juga gunakan HSF atau air cooler yang gede seperti Noctua NHD 15. Tapi sayangnya untuk Noctua NHD 15 tidak akan masuk kalau kita masukkan ke casing Deepcool MaxCube 110 yang kita gunakan ini, teman-teman. Oke, itu adalah pengujian dari CPU-nya. Kemudian kita lanjut ke pengujian dari GPU atau VGA si RTX 3070-nya. Di sini kita menggunakan benchmark dari 3D Max Time Spy. Kita jalankan 3D Max Time Spy-nya dengan posisi default tanpa kita lakukan overclocking. Dan skor yang kita dapatkan untuk GPU-nya di angka 13.000-an dan CPU-nya di angka 11.000-an dengan rating excellent, teman-teman. Dan kemudian kita uji juga dengan menggunakan 3D Max Firestrike dan skor yang kita dapatkan di angka 30.000-an, teman-teman. Lalu kemudian kita lakukan pengujian lagi dengan menggunakan 3D Max Time Spy dan juga Firestrike pada posisi overclock ke 4,7 GHz. Dan hasil yang kita dapatkan di 3D Max Time Spy, di sini ada kenaikan sedikit di skor CPU-nya sebesar 11.600-an. Kemudian di 3D Max Firestrike di sini juga mengalami peningkatan di angka 30.200-an, teman-teman. Dan suhu GPU pada saat kita menjalankan 3D Max Time Spy ataupun si Firestrike itu di angka 76 sampai 77 derajat Celcius. Oke, itu pengujian untuk VGA-nya. Selanjutnya kita lanjut lagi untuk pengetesan storage yang kita gunakan.
Yang pertama kita uji si WD Black SN750 yang kita gunakan untuk sistem atau Windows-nya. Untuk read-nya kita dapatkan skor di angka 3177 MB per second, dan untuk write-nya kita dapatkan skor di angka 2180 MB per second, teman-teman. Lalu selanjutnya kita uji juga untuk storage yang kedua, SSD NVMe dari Adata XPG SX 8200 Pro, dan hasil yang kita dapatkan untuk kecepatan read-nya dia di angka 2400 MB per second, dan untuk write-nya di angka 2200-an MB per second, teman-teman. Lalu untuk hard disk Seagate Barracuda 7200 RPM yang kita gunakan, untuk kecepatan read-nya itu di angka 230-an, dan untuk write-nya itu di angka 220-an, teman-teman. Kemudian kita juga tes performa dari PC ini untuk productivity. Yang pertama kita gunakan untuk melakukan editing dan juga rendering dengan menggunakan Adobe Premiere Pro dengan video resolusi 1080p 60 fps. Karena kita memang belum punya footage untuk yang resolusi di atas 1080p, maka di sini pengujian hanya kita lakukan dengan video yang 1080p saja, teman-teman. Digunakan melakukan editing dengan Adobe Premiere Pro dengan resolusi 1080p. PC ini dapat menjalankan Adobe Premiere Pro dengan sangat lancar tanpa ada kendala apapun, teman-teman. Kemudian dilakukan untuk melakukan rendering video dengan resolusi 1080p 60 fps. Kita aktifkan CUDA core-nya, dan kecepatan rendernya juga sangat baik. Dengan video durasi 10 menit dapat dirender dengan waktu hanya 3 menit saja, teman-teman. Ya, sayangnya di sini kita masih belum punya footage 4K untuk mengetes kemampuan dari CPU atau GPU-nya untuk melakukan rendering video dengan resolusi 4K, teman-teman. Mungkin nanti kalau kita sudah ada footage dengan resolusi 4K, kita akan update ke kalian bagaimana performa dari PC kita ini saat dilakukan untuk melakukan editing dengan video resolusi 4K ataupun rendering dengan video resolusi 4K, teman-teman. Lalu selanjutnya kita juga melakukan benchmark dengan menggunakan aplikasi Blender. Kita gunakan dua scan, yaitu BMB 27 dan juga Classroom. Dan hasil yang didapatkan dengan menggunakan Ryzen 7 5800X untuk merender BMB 27 itu selama 2 menit 43 second. Dan untuk Classroom-nya selama 7 menitan, teman-teman. Lalu kemudian kalau kita gunakan GPU-nya untuk melakukan rendering, untuk scan BMW 27 dapat dilakukan hanya dengan 34 second, teman-teman. Lalu untuk scan Classroom dapat dilakukan hanya dengan 1 menit 33 second saja, teman-teman. Oke, jadi itu adalah pengetesan untuk productivity dengan performa seperti itu. Kami rasa sudah lebih dari cukup untuk kebutuhan kami saat ini, bahkan untuk kebutuhan kami beberapa tahun ke depan, teman-teman. Selanjutnya, selain productivity,
Oke, jadi itu adalah performance dari PC yang sudah kami rakit ini teman-teman. Dengan hasil yang sudah kita benchmark dan juga gunakan untuk game productivity, PC ini sudah lebih dari cukup dari apa yang kami butuhkan saat ini. Dan memang kami membuild atau merakit PC ini dengan harapan dapat kami gunakan dengan jangka yang sangat panjang, 5 atau bahkan 10 tahun ke depan tanpa harus melakukan upgrade pada komponen-komponen utama pada PC kami ini teman-teman. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Semoga ada hal yang bisa